Puji Tuhan. Silakan semua kita punya pelayan-pelayan yang akan sembah hari ini naik ke pentas bersama-sama. Kita mulakan ibadah kita hari ini. Salam damai sejahtera untuk semua yang ada di gereja Indonesia hari ini. Biarpun sedikit, tetapi yang Tuhan tengok ialah Dia yang menyelidiki hati. Shalom, salam damai. Kiranya semua adalah berada di dalam keadaan yang baik dan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Hari ini 6 hari bulan Mac 2022 dan merupakan minggu yang pertama bulan ini. Jadi sudah ditetapkan bahwa pada minggu ini kita akan mengadakan perjamuan suci. Dan walaupun kelihatannya hanya kebanyakannya pelayan yang ada di sini, tapi Tuhan dalam Yeremia 17:10 mengatakan, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Jadi Dia menyelidiki hati kita, bukannya bilangan yang ada di sini. Haleluya. Terpuji Tuhan. Mari kita bersiapkan diri kita untuk mendekati Tuhan. Mari kita bersama-sama menghampiri Tuhan di dalam doa untuk mempersiapkan diri kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang baik, terpujilah Engkau, dimuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami, hingga Engkau membolehkan kami berkumpul bersama di gereja Indonesia ini, memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebelum kami menghadap-Mu Tuhan, kami mau menyerahkan segala permelenggaran kami ke tangan Engkau Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami ini layak menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Dan segala yang bukan roh-roh yang bukan berasal dari Allah, roh penguasa-penguasa di udara yang berada di tempat ini, kami usir, kami singkirkan dalam nama Yesus. Dan kami isytiharkan hadirat Tuhan berada di dalam tempat ini, di setiap sudut tempat ini adanya kehadiran Tuhan. Haleluya. Terpuji Engkau, sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Engkau Tuhan. Haleluya. Mari saya jemput jemaat berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu ini, Sungguh Indah. Bahkan seluruh
itu tidak akan berlalu. Kita amin perkataan Tuhan hari ini, dan kita lakukan bersama. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan hilang, tetapi perkataan Yesus tetap akan tidak pernah berlalu. Amin, saudara. Mari kita bersukacita dan kita katakan, kita istiharkan kemenangan Tuhan.
Tuhan terbesar. Engkau juga yang menjadi penyelamat kami Tuhan. Di saat-saat kami melalui berbagai pergumulan di dalam hidup, berbagai pertanyaan, berbagai pergolakan Tuhan, meski kami pada hidup menerpa hidup kami Tuhan, Engkau yang mengangkat kami. Apabila kami berseru kepada Engkau Tuhan, tolong kami, Engkau datang dan Engkau pimpin kami Tuhan. Tidak pernah satu kali pun Tuhan Engkau membiarkan kami bersendirian, karena Engkau senantiasa bersama kami sesuai dengan janji dan perkataan-Mu sendiri ya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkaulah perisai-Mu
Yesus menerbitkan air kehidupan kepada kita, yang memberikan kelegaan kepada kita. Mari istirahatkan Yesus kau Tuhan, Yesus kau Raja, dimuliakan Engkau, ditinggikan namamu Yesus, terpuji Engkau. Saudara-saudari, semua kita dalam hidup kita pernah mengalami saat-saat bergumul, saat yang mana kita memanggil Yesus, tolong saya. Saya sendiri dalam satu saat dalam hidup saya, ketika saya kehilangan segala kehidupan saya, keluarga saya, keuangan saya, perniagaan saya, semuanya dicabut satu persatu, hingga saya tinggal di titik yang terakhir dalam hidup saya. Dan saya akhirnya baru dapat tenaga kepada Tuhan, baru menyadari bahwa saya telah lupa untuk mengandalkan segala pergumulan saya ke tangan Tuhan. Dan apabila saya berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dan Tuhan membawa saya keluar. Dia memberi saya jalan keluar, bukan saja hanya saya, tetapi saudara juga. Dan akhirnya Tuhan memberikan saya kekuatan untuk membuat satu keputusan yang besar dalam hidup saya. Dan akhirnya saya berakhir di sini bersama dengan saudara-saudara, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan itu besar, Tuhan itu real, Tuhan itu benar-benar wujud. Yesus benar-benar wujud. Ketika dalam kesusahan, tangannya dihulurkan, tangan yang masih berbekas paku itu dihulurkan. Dia menepuk bahu dan dia mengatakan bangun, bangun, dan berseru kepadaku. Dan saat itu saya tersungkur kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Dan saya berjanji, saya menyerahkan sisa-sisa hidup saya untuk melayani Tuhan. Saudara dan saudari, Yesus bukan saja berkata-kata di dalam Alkitab kepada saya, tetapi juga kepada saudara. Mari kita katakan, bukan berdiri di tengah badai, karena kekuatan yang diberikan Tuhan. Haleluya, amin, haleluya Tuhan. Engkau yang iman bertuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Bapa karena hadirat-Mu. Terima kasih karena melawati kami hari ini. Terima kasih Bapa. Silakan duduk saudara-saudari. Saya serahkan seterusnya kepada teman sidang. Terima kasih Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan selalu saja. Tetapi satu yang Tuhan janji, bahwa Tuhan ada di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap badai kehidupan yang kami alami. Tuhan sentiasa ada bersama kami. Dan kami cukup berbangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih sebab Engkau ada di tengah-tengah kami pada hari ini. Kami dapat merasakan bagaimana Tuhan menyentuh setiap hati kami. Hadirat-Mu yang menguatkan, menghibur kami Bapak. Dan sebentar ini kami akan belajar sedikit dari firman-Mu.
punya apa-apa ini Tuhan, untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi isi hatimu, disampaikan kepada seluruh jemaatmu pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk tim praise and worship. Sekali lagi shalom. Oke, saya mau timo yang bersuka cita. Coba lambaikan tangan. Haleluya. Oke. Saya percaya kita punya banyak pilihan pada hari ini. Sama ada mau datang ke gereja atau jalan-jalan di Center Point. Center Point ya? Di mana-mana. Saya sudah lupa shopping mall di sana. Belum jalan lagi. Tapi kita ada di sini hari ini. Saya percaya sebab kerinduan kita untuk mendekat dengan Tuhan. Amin. Oke, hari-hari ini saya sering kali mendengar, apalagi daripada kita yang ada di sini, terutama berada jauh, bahwa hashtag kita pada tahun ini adalah apa? Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Haleluya. Dan sudah pasti bahwa kata-kata badai pasti berlalu itu bukan cuma satu ekspresi atau bukan cuma satu statement, tapi karena kita sampaikan dengan ada sesuatu inti ataupun sesuatu yang menyebabkan kita merasa bahwa kenapa kata-kata itu begitu bermakna bagi kita. Badai pasti berlalu. Mungkin kita pernah mendengar satu statement yang berkata seperti ini, dancing in the rain, ataupun dalam bahasa rumus menari di tengah hujan. Dancing in the rain, menari di tengah hujan. Saya pasti kita semua pernah menjadi budak-budak dulu. Kalau macam saya jangan ceraplah. Waktu budak-budak dulu kalau main bola, waktu petang-petang, dan tiba-tiba hujan turun. Wow, minta maaf, itu bukan menghalangi niat kita untuk bermain bola, tapi itu menambah lagi dia punya sukacita. Yang pernah begitu angkat tangan. Jangan pura-pura sudah duduk di bandara, lupa sudah duduk di kampung. Begitu, itu kita menjadi sukacita kami waktu budak-budak dulu. Ada hujan, bermain, dancing in the rain. Tetapi hari ini saya mau hubungkan dua ini. Dancing, bukan lagi dancing in the rain, tapi dalam bahasa Melayu menari di tengah badai. Bukan badai pasti berlalu, sebab satu yang pasti faktanya adalah badai pasti berlalu. Tetapi tidak pernah dijanjikan bahwa tidak akan ada badai lain lagi yang datang menimpa kita. Kalau kita umpamakan badai itu seperti ombak, ombak bukan satu saja, dia tidak dinamakan ombak kalau satu saja. Itu satu gelombang saja kalau satu gelombang, tapi dia ombak, dia banyak gelombang, sebab itu dinamakan ombak. Dia akan datang dan selagi ada angin terus akan ada ombak. Dan badai juga seperti itu, tidak akan berhenti selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernyawa. Orang bilang badai itu akan sentiasa ada. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita semua bagaimana kita boleh menari di atas badai. Apa pengertian kita tentang menari? Mari kita artikan sedikit supaya kita lebih mengerti tentang firman Tuhan pada hari ini. Menari. Saya percaya kita semua pernah menari. Dan menari biasanya dibuat pada waktu apa? Ada pesta-pesta. Kalau ada kawin, menarilah itu. Apalagi kalau lagu sudah nyanyi, langat kulika, maka kadut-kadutan.
Kan sudah masuk surga. Kan apalagi di gereja juga sama. Waktu ada penari temboren, cuma kita rasa kehilangan sebab Ibu Gem dengan putrinya sudah balik ke kampung. Tapi satu hal yang kita percaya, kalau Tuhan sudah rasa perlu ada penari rebana di sini, Tuhan akan memanggil kembali ataupun akan menambahkan lagi penari rebana di sini. Harus dikatakan amin. Haleluya. Tapi secara umumnya lah, menari kita akan lakukan apabila kita berasa sukacita. Saya pernah berpikir bahwa kalau kita stres, kita susah, mungkin tidak dapat menari. Tapi rupa-rupanya saya salah. Sebab beberapa waktu yang lalu ketika saya tengok-tengok YouTube, rupanya ada orang yang tiada baju dan cuma berseluar dalam menari-nari di dekat traffic light. Tidak tahu di mana itu tempat. Orang yang apa? Yang sot-sot itu pastinya sudah stres yang tidak terkawal sampai dia menari-nari di traffic light tanpa baju. Jadi saya salah. Rupanya orang stres pun boleh menari. Dan saya berpikir begini, mungkin waktu kita berkabung dalam keadaan yang bersedikit tidak mungkin kita menari. Tapi rupanya saya salah juga. Sebab beberapa waktu yang lalu pernah viral di mana-mana, ada satu lagu yang bunyinya seperti ini. Dan pada waktu musik itu bernyanyi ada 4 atau beberapa orang sedang memikul apa? Keranda sambil menari. Jadi rupa-rupanya ada juga budaya yang berlainan dengan kita. Waktu bersedih pun mereka menari. Dan waktu bapak mertua saya juga minggu lepas dikuburkan dan kami sempat melihat secara live dia punya penguburan. Rupa-rupanya orang Batak juga ada yang namanya monotor menari. Itu mengiringi pengkemumian kayak itu, begitu kayak itu. Lebih kurang begitu. Jadi rupa-rupanya saya salah juga. Bukan berkabung tidak boleh, waktu berkabung tidak boleh menari, rupanya tidak. Tapi biasanya ya kita menari pada waktu kita merasa sukacita. Lalu badai, apakah yang kita mengerti tentang badai? Badai itu menggambarkan sesuatu tentang keadaan yang sulit. Badai itu menggambarkan sesuatu yang keadaan sukar, masalah, persoalan yang terlalu besar. Mungkin kalau yang masalah kicik-kicik kita boleh katakan hujan. Maka orang selalu gunakan seperti ini. Kusangka siang, kusangka apa? Hujan di tengah hari. Sangat panas sampai ke Betang rupa-rupanya. Hujan di tengah hari. Itu melambangkan atau menggambarkan ada satu masalah. Diingatkan siok saja rupanya ada juga masalah di tengah jalan. Itu kalau hujan, masalah kicik-kicik. Tapi kalau badai lain. Ini badai ini pasti sesuatu yang menggambarkan tentang masalah yang besar yang mungkin hampir kita tidak dapat menanggung kesukaran atau masalah itu. Itu yang kita mengerti tentang badai. Sesuatu yang mungkin ketika kita berhadapan dengan masalah itu, kita mungkin berkata, matilah kali ini. Ataupun habislah kali ini. Ataupun bagus lagi saya pergi mati. Mungkin begitu. Sebesar apa itu masalah saya tidak tahu. Tapi itulah badai yang kita dapat mengerti. Lalu apa logiknya? Ataupun apa alasan kenapa kita sebagai orang-orang percaya ini seharusnya orang yang boleh menari dengan bergaya di atas badai? Apa alasan kita? Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kalau kita berkata kalau ada masalah, ya saya boleh menari di atas badai, orang cakap, hey, kau gila kan? Ada masalah kau happy. Secara logik, orang dunia akan berkata seperti itu. Sebab
kita menghadapi masalah, apa respon kita? Kalau kita ada masalah keuangan, pastinya kalau orang kawan telepon, mari kita pergi jalan-jalan sana Kundasang, kita pergi bercuti bah. Lalu kita terpikir bahwa account kita sudah tinggal 12 ringgit, tidak beli takan sudah itu. Takan ATM pun dah keluar dia. Tinggal 12 ringgit. Lalu kita bilang, minta maaf lah kali ini saya ada banyak urusan, Pak. Nah, kita lebih memilih untuk tidak mau berpartisipasi ataupun lebih memilih untuk pergi sebab ada kekangan. Setiap kali ada masalah, kita cenderung untuk mengundurkan diri, berdiam, menatap, mengeluh, bersungut-sungut tentang nasib kita. Dan tidak kurang juga mungkin yang mempersalahkan orang lain gara-gara si manak lain. Ataupun ada juga yang mungkin menyalahkan Tuhan. Tuhan, sia-sia saya beriman kepada Kau, saya susah Kau tidak tolong. Biasanya respon orang seperti itu. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita, apa alasan, apa logiknya kita boleh menarik, bersukacita, bermegah di atas badai yang kita hadapi. Yang pertama, sebagai orang Kristen kita harus tampil beda, orang bilang. Kita harus kelihatan berbeza daripada orang lain. Cara berpikir kita itu harus berbeza daripada orang lain. Kenapa kita dipanggil sebagai orang Kristen? Sebab kita harus berbeza. Saya ambil contoh. Kalau orang lain ketika barang kita dirampas, pemikiran mereka apa? Oh, ini mesti balas, saya mesti balas ini. Saya mesti balas ini. Siapa lalu mau cari orang yang boleh tolong untuk dipukul itu orang kan? Paling tidak pergi balai polis buat laporan polis. Dan mungkin kita mau saman balik ke, atau orang berkata gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Tapi orang Kristen, firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Ini sesuatu nilai yang lebih tinggi daripada standar dunia. Kalau cuma seorang Kristen, saya tidak boleh mencuri. Jangan katakan orang lain di sana mencuri. Maksud saya, agama-agama lain ada kan yang mengajar mencuri? Tiada. Semua orang, apapun agama, apapun pegangan, apapun ideologi, latar belakang apapun, budaya apapun, semua memarahi ataupun mencegah orang daripada mencuri. Jadi apa bezanya kita dengan orang lain? Mereka pun tidak mencuri. Kalau kita tidak mencuri, apa yang kita banggakan? Itu adalah standar moral dunia yang semua orang harus lakukan. Engkau Kristen ketidakkan, engkau harus lakukan. Tapi standar orang Kristen adalah ketika pipimu ditampar, tampar balik pipi dia. Begitu kan? Kasih samalah. Dia kasih kiri, nah. Sebenarnya pengertiannya tidak begitu sebenarnya. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar daripada apa yang kita lihat. Sebab pengajaran Kristen itu sesuatu yang next level. Kalau orang berkata, kalau gaji kita begini saja, kita kerja begitu saja lah. Ramai orang berkata seperti ini. Dia bos tidak kasih naik saya punya gaji. Saya kerja cincai saja lah. Dia kasih naik saya punya gaji, baru saya kerja betul-betul. Itu pemikiran kita. Tapi bos punya pikiran lain. Dia kerja betul-betul dulu, baru saya kasih naik gaji. Betul kan? Pemikiran kita terbalik. Tapi prinsipal kita apa? Kalau engkau diminta berjalan 1 mil, kita jalan berapa? 2 mil. Kalau mil itu batu kayaknya. Sama batu kan? Kilometer. Kalau kilometer lah, lebih kurang kalau kilometer lah. Kalau orang suruh kau jalan 1 kilometer, jangan jalan 1 kilometer. Jangan.
2 kali lipat. Maksudnya adalah ketika engkau dituntut melakukan satu standard quality, engkau harus melakukan yang lebih tinggi daripada itu. Amin. Jadi itu adalah standard Kristen, jauh daripada standard umum dunia ini. Kita harus tampil beda daripada orang lain. Sebab itu, kenapa kita dipanggil sebagai orang Kristen? Jangan sampai nanti seperti yang saya katakan terlebih yang seperti yang dulu. Kalau kita ada 2-3 orang sedang bercakap di sana, lalu kita mau datang di sana. Datang. Lalu kita datang dan semua orang diam. Ada masalah kan di situ? Berbanding dengan kalau kita tiada, aduh nasiok mau kalau siapa tiada. Kenapa dia tidak datang? Nasiok kalau dia tiada. Macam ada yang hilang, macam orang kehilangan. Maksudnya kita sudah jadi berkat. Ada satu standar yang lebih daripada standar biasa. Amin. Paham maksud saya? Amin. Kita harus tampil beda. Dan ketika kita berhadapan dengan badai, jangan kita seperti orang lain. Apabila berhadapan dengan masalah, dapat tekanan, lalu kita mulai berpikir yang negatif. No, itu adalah kesempatan bagi kita untuk menyatakan kita punya label sebenar, diri kita sebenar. Amin. Baru orang melihat, wow, dia walaupun dia kehilangan segala sesuatu, walaupun dia kena buang kerja, walaupun dia bankrupt, tapi wow, luar biasa. Kenapa dia begitu tenang? Kenapa dia begitu sukacita? Walaupun dia tiada apa-apa, tapi dia masih lagi boleh memberkati orang lain. Ini standar yang kita harus tampil beda. Cara engkau berpikir, cara engkau bertindak harus tidak sama dengan orang lain. Sebab kita adalah pengikut Tuhan. Yang mau katakan amin? Yang kedua adalah kenapa kita harus boleh menari di atas badai adalah karena dalam Yesaya 41 ayat 13 berkata seperti ini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolongmu. Alasan kedua kenapa kita harus dapat menari di atas badai, sebab ada penyertaan Tuhan. Tuhan berkata, akulah penolongmu. Dalam apapun keadaan kita, Tuhan berkata, akulah yang menjadi penolongmu. Aku yang akan mengangkat engkau, ya aku yang akan berjuang bagimu. Dan kalau kita di pihak Tuhan, siapakah yang menjadi lawan kita? Amin. Jangan pernah takut, engkau harus bersukacita sebesar apapun badai yang kau alami dalam kehidupanmu. Sebab ada penyertaan Tuhan. Engkau bukan berjalan sendirian. Ada Tuhan yang sentiasa berjalan di pihakmu. Ada Tuhan yang mendahului langkah. Haleluya. Lalu, kenapa sebenarnya Tuhan izinkan badai itu terjadi dalam kehidupan kita? Tidak bolehkah kalau ketika kita percaya Tuhan, tidak ada lagi masalah? Tuhan boleh buat itu. Percaya? Percayakah kalau sebenarnya kalau Tuhan mau meniadakan semua masalah dalam kehidupan kita, Tuhan boleh buatkah? Boleh. Apa yang Tuhan tidak boleh buat? Orang mati pun Tuhan boleh bangkitkan. Masalah kita sebesar apa? Sebenarnya boleh. Segala sesuatu Tuhan boleh buat. Tetapi segala sesuatu Tuhan izinkan. Pasti ada sebab musibah. Sebab dan alasannya. Yang pertama adalah sebab Tuhan, nama Tuhan dapat dipermuliakan, supaya nama Tuhan dapat ditinggikan, supaya nama Tuhan dapat diagungkan melalui keadaan kita.
Bagaimana? Kalau kita melihat satu contoh di dalam Keluaran 18 ayat 10 sampai 11. Keluaran 18 ayat 10 sampai 11. Lalu kata Yitro ini adalah bapak mertua Nabi Musa. Yitro berkata seperti ini, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Yitro dapat melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel ini keluar daripada tanah Mesir. Kita semua tahu bagaimana Tuhan melakukan banyak sekali mujizat, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang mustahil pun dilakukan oleh Tuhan untuk menolong perjuangan bangsa-bangsa Israel ini keluar daripada tanah Mesir. Siapa boleh bagi satu contoh mujizat yang Tuhan sudah buat? Satu contoh. Ada tiang awan. Tiang awan, kalau mereka berjalan tengah hari ada tiang awan. Fungsinya adalah apa? Macam payung, supaya matahari tidak direct kena dia orang. Ada tiang awan yang berjalan, dan dia orang berjalan macam ada ekor. Ini siap itu di tengah gurun, tapi tidak kena matahari, tidak boleh hitam dia orang. Jangan takut, tidak payah pakai itu sunblock apa-apa. Ada tiang awan. Dan waktu mereka berjalan di waktu malam, apa yang Tuhan buat? Ada tiang apa? Api. Kalau kami di kampung dulu biasa tiada elektrik dulu, ada itu botol kasbot itu, isi minyak, taruh satu sumbu, bakar jadi apa pelita. Kalau kami panggil pilasut. Pilasut. Kalau pilasut kita tidur dan pasang pilasut, bangun pagi-pagi kau korek hidung, hitam. Fungsi tiang api adalah menjadi penerang bagi jalan diorang. Macam tidak payah spotlight, Pak. Tuhan buat semua. Waktu diorang lapar, apa yang Tuhan kasih? Mana yang tiba-tiba ada. Bangun pagi, woi, ada mana? Roti yang saya tidak tahu, lebih sedap dari roti gini apa? Tidak tahu. Tapi itu yang buat diorang. Banyaklah. Kasut diorang pun tidak pernah rusak. Cakaplah sekarang, kasut apa yang paling mahal? Dr. Karin, Adidas, Reebok, Deodorant, apa lagi? Bata, Adibas, Diadara, apapun itu tidak dapat melawan mujizat yang terjadi bagi orang Israel. Kasut diorang tidak pernah rusak. Sebab itu Yitro berkata, dia melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel ketika mereka dilanda banyak masalah, tetapi Tuhan menolong mereka. Terlalu mustahil sebenarnya semua perkara yang terjadi, tetapi Tuhan lakukan, termasuklah ketika membelah laut Tabarau. Laut yang begitu mustahil, sudah tiada jalan lagi, jalan dead end, jalan buntu, kiri kanan tidak boleh, apalagi belakang ada tentara yang mengejar mereka. Yang ada cuma laut saja. Sudah, kalau kita yang berhadapan dengan jalan mati, apa yang kita lakukan? Mampus lain kali, mati lagi kan. Matai. Mungkin itu yang kita keluar daripada mulut kita. Tapi berbeda dengan Musa. Ketika dia benar-benar mendengar suara Tuhan, dia mengambil itu tongkat, terbelah itu lautan. Sebesar apa badai yang kau alami hari ini, Tuhan izinkan itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan mau, apa yang Tuhan perlu adalah kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Dan dengar baik, sebesar apapun badai itu, mungkin badai itu tidak dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang kau mau. Mungkin engkau mau ketika engkau tiada duit, Tuhan kirim duit, lalu beberapa menit saja belum pun amin tiba, Pak sebut, apa itu bunyi? Kau begitu di luar, 3 karung duit dari langit.
Woi, nah, bukan lagi yang satu ringgit not dia, yang 100. Boleh kalian, yeah. Tapi ternyata tidak semudah itu. Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan cara Dia. Mungkin tiba-tiba engkau sudah mencari kerja tapi tidak dapat, tiba-tiba ada yang telepon. Saya dengar kau cari kerja. Ya, saya mau cari kerja. Kau mau kerja dengan saya tak? Kerja apa itu? Dispatch lah, antar-antar barang. Boleh, berapa gaji dia? 3 ringgit, lagi mau 3.000. Wah, enak. Nah, itu cuma contoh saja yang mungkin tidak wujudlah, tapi percayalah Tuhan menjawab doa kita dengan cara Tuhan sendiri yang akhirnya cuma membuat kita wow, hebat Tuhan. Sebab mau daripada badai yang kita alami, Tuhan mau supaya nama Tuhan dipermuliakan. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan izinkan badai terjadi dalam kehidupan kita adalah supaya terjadi pemurnian. Mari kita lihat Ayub 21 ayat 18. Ayub 21 ayat 18 berbunyi seperti ini. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin. Jerami di depan angin. Siapa yang paham? Siapa yang tahu itu jerami? Siapa yang pernah tanam padi di sini? Kalau orang kampung, kalau kami dulu tanam padi. Jerami itu adalah padi yang kalau istilah kami mengomot itu kan tamas kalau sudah tua itu padi dituai, tapi satu batang juga, pokok satu batang, lalu itu adalah jerami yang masih ada tangkai-tangkainya itu. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Sekam itu adalah kita semua paham kan itu sekam. Kalau bahasa kita lah, ini bahasa Indonesia kan. Sekam itu adalah padi yang kosong, yang tiada isi dia. Macam padi juga, tapi di dalam kita picit-picit air, tiada isi, tiada beras di dalam dia. Kulit saja, itu yang dipanggil sebagai sekam. Dan itu perlu diasingkan. Tidak ada orang yang masak padi, ambil padi lalu dikumpulkan bersama dengan yang tiada isi. Itu tiada faedah dia. Jadi perlu dia dibuat melalui proses. Kalau kita ambil satu nyiru kayak itu. Nyiru apakah kita kasih tuang begitu supaya ada angin tiup. Kalau yang ada isi dia akan jatuh di sini saja kan? Betul kan? Kenapa? Sebab dia berat. Karena tiup angin pun dia tidak jauh pergi sebab dia berat. Dia akan jatuh juga sebab dia hukum alam yang bernama tarikan apa? Gravity. Pintar ya Pak. Oke. Dia jatuh ke bawah sebab ditiup angin, dia tidak pergi jauh. Sebab dia berat. Tetapi kalau yang sekam, kalau kena tiup angin, dia akan pergi sana jauh. Sebab dia tiada isi, kosong, tiada apa-apa. Kalau kena tiup dia pergi ke sana. Jadi proses itu dibuat seperti itu. Kenapa Tuhan izinkan terjadi badai, kesukaran, kesulitan dalam kehidupan kita? Sebab Tuhan mau melihat apakah kita ini benar-benar murni beriman kepada Tuhan. Apakah kita ini benar-benar murni berharap kepada Tuhan. Pemurnian itu merupakan satu proses yang harus terjadi. Badai juga akan membuktikan apakah kita ini Kristen yang sekam atau tidak. Sekam yang berisi atau yang sebaliknya. Oke. Yang ketiga, panjang lagi sebenarnya yang saya siapkan ini, tapi saya takut kita punya masalah apa. Saya singkat saja. Yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan badai itu terjadi dalam kehidupan kita adalah supaya kita semakin mengenal Allah. Dalam Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Hanya dari orang saja dia Ayub dengar tentang Tuhan. Tetapi
Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ketika Ayub belum mengenal ataupun belum mengalami masalah-masalah, kesukaran, tantangan yang dihadapi dalam kehidupan, kita semua tahu Ayub kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta, dia kena penyakit. Waktu itu sebelum itu dia cuma mendengar tentang Tuhan. Oh, Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik, Tuhan itu perkasa dan sebagainya. Tetapi ketika dia sudah mengalami sendiri masalah itu, baru dia dapat mengenal Tuhan itu siapa. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau mengalami badai, masalah sebesar apapun dalam kehidupanmu, maksud Tuhan, salah satu maksud Tuhan adalah Dia mau berharap kita datang kepada Tuhan dan membentuk satu relasi hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika engkau balik-balik berdoa minta kepada Tuhan, balik-balik berharap kepada Tuhan, dan apabila benar-benar Tuhan menyatakan dirinya melalui karyanya dalam kehidupan kita, kita akan lebih mengenal Tuhan. Jadi hal yang ketiga yang perlu kita mengerti kenapa ada masalah, supaya kita mengenal Tuhan lebih lagi. Dan yang keempat, kenapa Tuhan izinkan ada badai? Kenapa Tuhan izinkan ada masalah kesukaran dalam hidup kita? Adalah supaya kita semua sadar bahwa sebenarnya tidak ada satupun di antara kita di dunia ini maupun kita yang ada di tempat ini, tidak ada satupun di antara kita yang sebenarnya boleh hidup tanpa Tuhan. Tuhan mau menyatakan, menimbulkan satu kesadaran dalam diri kita bahwa kita sebenarnya benar-benar perlu Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Kalau kita lihat waktu hari itu saya bercakap tentang peristiwa di Laut Teberau, di Danau Tiberias, ketika ada ribut. Lalu murid-murid Tuhan Yesus berkata, Tuhan, kenapa engkau membiarkan kita binasa? Ketika kapal mereka sudah dipenuhi air, dan Tuhan Yesus siuk-siuk tidur di satu tilam di satu sudut kapal itu, sedangkan sudah mau tenggelam itu kapal. Lalu mereka berteriak. Lalu Tuhan Yesus berkata, hai kamu yang kurang percaya, kenapa kamu maksud Tuhan Yesus adalah Dia tidak mau, dalam satu konsep adalah, dalam satu hal adalah Dia tidak mau Tuhan Yesus mereka terlalu bergantung kepada Dia. Saya ulangi lagi kata ini, kan sepatutnya Tuhan mau supaya kita bergantung kepada Dia. Tapi dalam hal ini saya mau katakan, kenapa Tuhan tidak mau mereka terlalu bergantung kepada Dia? Maksud saya di sini adalah apa perkara pun mereka berharap Tuhan yang buat. Kecil kabus, apalagi hal yang besar, semua mereka berharap Tuhan Yesus yang menyelesaikan itu bagi mereka. Berapa banyak di antara kita yang sebenarnya sama seperti murid Tuhan Yesus. Kita menganggap Tuhan Yesus itu ya pasti sumber segala-galanya, tapi berharap Tuhan itu melakukan menurut kehendak kita. Bila kita tidak duit, Tuhan kasih duit. Bila kita tidak makan atau KFC, apa dan sebagainya, tidak. Mereka berpikir seperti itu. Makanya kenapa Tuhan Yesus tidak mau mereka terlalu bergantung kepada Tuhan dalam hal itu. Tapi dalam hal lain, dalam secara umumnya, kita harus bergantung kepada Tuhan, tetapi dengan cara Tuhan, bukan mengikut kehendak kita supaya Tuhan melakukan seperti apa. Dalam hal yang seterusnya adalah ketika peristiwa di Gua Singa. Kita semua tahu pada suatu ketika Daniel ditangkap dan dimasukkan ke dalam Gua Singa. Bukan Daniel kita. Ini Daniel yang lain, yang dalam kita. Oke, mungkin kita tidak tahu latar belakang Daniel ini sebenarnya seperti apa. Dia seorang pemimpin yang sebenarnya sangat bijak. Dia pemimpin yang terpelajar. Dia seorang yang punya kaliber sebagai seorang pemimpin. Dicatat dalam firman Tuhan bahwa beberapa raja yang memerintah pada waktu itu mengambil Daniel sebagai
penasihat ataupun menteri mereka ataupun ya orang yang penting bagi mereka. Ini cukup menunjukkan bahwa Daniel ini sebenarnya seorang yang sangat pintar, sangat berkaliber, sangat orang yang boleh diharap lah, diandalkan. Tetapi dengar baik, ketika dia berhadapan dengan singa, ketika dia dibuang ke dalam gua singa, pengalamannya, sijil-sijilnya, hartanya, pengetahuannya, mungkin orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang hebat, sedikit pun tidak dapat membantu dia. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam satu keadaan kita berada dalam satu situasi yang apapun tidak dapat membantu. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, bank, duit kita yang ada di bank, sebanyak apapun itu, mungkin buku sudah sampai habis, tidak ada, sudah boleh tulis itu. Kalau di kalkulator tidak dapat muat, itu semua dia banyaknya duit pun dapat baik. Itu bukan andalan kita untuk kadang-kadang apabila kita berhadapan dengan masalah-masalah tertentu. Mungkin sijil-sijil kita, ijazah apa, diploma apa, master apa, semua di situ. Hanya tinggal wayang saja apabila kita diperhadapkan dengan satu masalah. Saya ambil satu contoh. Ketika COVID mula-mula datang dulu, berapa banyak dokter pun mati, betul? Dokter yang sepatutnya bagi kita adalah orang yang sepatutnya orang boleh bagi solusi ketika kita sakit. Semua orang sakit apa itu, kecuali sakit hati. Cari dokter. Sakit juga, sakit apa Pak? Oh, sana dokter itu hebat. Oh, kita pergi sana. Tapi ketika COVID melanda, pada awal-awalnya, waktu belum ada vaksin, banyak dokter yang begitu-betul lumus membantu menjadi frontliner pun menjadi mangsa. Maksudnya pengalaman mereka pun tidak dapat membantu. Pada waktu itu kita harus sadar bahwa hanya ada Tuhan yang perlu tempat kita bersandar. Sama seperti Daniel ketika dia di gua singa. Kau kasih khotbah macam mana pun mana dia paham. Kau tunjuk kau punya muscle pun mana dia takut. Kau cakap saya master bah, saya sekolah sana di Amerika, saya sekolah. Itu singa mana dia paham. Kadang-kadang dalam satu situasi, apapun, siapapun tidak dapat membantu kita. Hanya Tuhan yang hanya mampu memberi jalan keluar kepada kita. Kenapa ada badai? Sebab Tuhan mau kita benar-benar sadar bahwa tidak ada satu pun orang di dunia ini boleh hidup tanpa Tuhan. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita punya banyak alasan kenapa kita boleh menari di atas badai. Kenapa kita harus tetap bersukacita ketika kita berhadapan dengan badai. Bapak Ibu, kita ambil prinsip seperti kapal laut. Kalau kapal laut dulu, jangan cakap sekarang lah. Sekarang ada banyak engine boat yang sudah tinggal sangkut saja boleh jalan. Kita sampai tempat tujuan. Tapi kalau kita bercakap kapal dulu yang cuma dapat bergerak melalui apa? Layar. Kalau tiada layar, dia tidak boleh bergerak. Dan layar itu dapat bergerak kalau ada apa? Angin. Kalau ada angin. Kalau tiada angin, diam saja dia, sebab tidak boleh bergerak. Tapi kalau ada angin, baru dia boleh bergerak dan sampai ke tujuan. Mari kita belajar daripada kapal. Justru disebabkan ada angin, ada mungkin badai yang ringan-ringan, itu yang membantu dia mencapai tujuan. Amin. Mari jadi seperti burung Raja Wali yang ketika ada angin badai yang kuat, justru itu yang membantu dia untuk terbang jauh lebih tinggi lagi. Ada satu cerita untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Ada satu orang yang
tinggal di Keningau. Mungkin saya sudah cerita, tapi tidak apa, biar kita dengar lagi. Kita semua tahu bahwa Keningau ini berada di satu tempat yang kawasan pedalaman yang jauh daripada laut. Dan dulu tidak ada jalan transportasi umum yang baik, tidak ada highway, tidak ada jalan yang baik. Jadi terlalu jarang orang yang dari pedalaman ini sampai pergi laut. Jadi ada satu orang ini yang berkesempatan untuk bekerja sebagai kelintang lori lah. Dan satu waktu dari Keningau turun, dia pergi Keke. Sampai di Keke terpergi orang di pasar. Jadi dia nampak itu ikan yang dijual, tapi masih hidup. Lalu dia tengok ikan itu cantik. Lalu dia bilang, kalau saya beli ini, kalau saya bawa, saya mau beli untuk kasih anak saya, Pak. Boleh sampai di Keningau, Pak. Lalu penjual itu bilang, mungkin saya tidak jamin, tapi mungkin bolehlah itu. Lalu dia beli 1 ekor. Tetapi ketika berjalan begitu jauh, baru sampai di Kimanis, matilah itu ikan. Tidak dapat bertahan dia untuk sampai ke Keningau. Baru sampai Kimanis saja. Lalu dia begitu kecewa sebab ikan sudah mati. Dia kasih sama anak dia gembira, tapi kenapa ini mati? Dia bilang. Tapi pada waktu kesempatan yang lain, ketika dia pergi lagi Keke dan dia masih tidak berputus asa, dia tetap bertekad untuk membeli ikan yang hidup untuk anaknya. Tapi kali ini dia beli ikan dan tiba-tiba dia ternampak di sebelah dia ada udang. Lalu dia bilang, ayah mungkin sebab dia 1 ekor, saya kasih kawan lah, beli 2 ekor lah kali ini, harap-harap boleh tahan sampai Keningau. Lalu apa yang terjadi? Ketika di dalam satu plastik itu, ikan dan udang itu dalam plastik. Ketika ikan itu berenang-renang, udang itu melihat ikan itu dan dia berusaha untuk menangkap ikan itu. Dia lari di sana, tidak apa. Dia berusaha lagi, dia tangkap lagi ikan itu, lari lagi di sana. Dia berusaha untuk menangkap. Sepanjang perjalanan itu, udang itu berusaha untuk menangkap ikan itu. Dan apa yang terjadi ketika sampai di Keningau? Ikan itu masih hidup dan masih fresh lagi. Sebab apa? Apa yang menyebabkannya masih hidup? Sebab dia tidak boleh tinggal diam, dia tidak boleh tenang. Sebab ada udang yang mengganggu dia. Bapak Ibu, kehidupan kita itu seperti itu. Sebenarnya ketika tidak ada badai, tidak ada masalah, tidak ada kesukaran yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita benar-benar siok saja, ketika dalam zona nyaman, comfort zone orang bilang, itu sebenarnya menyebabkan kita itu cepat mati duduk puisi. Lalu bersyukur ketika Tuhan masih izinkan ada masalah yang terjadi. Itu bukti bahwa Tuhan masih sayang kita. Amin. Ada satu cerita lagi yang betul-betul last. Ada satu cerita ini terjadi di sana di Orang Putih lah. Ada seorang petani dan dia ada satu perigi yang dia kurik dan dalam juga itu perigi. Tapi setelah bertahun-tahun tiba-tiba air perigi itu kering dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Dan dia ada seekor kuda yang dia sangat sayang kudanya. Tapi tiba-tiba pada satu waktu kudanya itu berjalan dan tiba-tiba kuda itu lupa, mungkin di sana ada lubang, ada perigi. Dia termasuk di dalam perigi itu. Lalu si petani ini berusaha dengan sedaya idea apa yang dia tahu lah, cara untuk kasih naik kembali kuda itu. Dia ikat tali, dia kasih naik, tapi apapun dia buat beberapa hari tidak berjaya mengeluarkan kuda itu. Lalu dia berakhir dengan sebuah kesimpulan seperti ini. Tidak apalah, mungkin lebih bagus kuda ini mati saja di dalam. Lalu dia berusaha, dia ambil tanah, dia kasih timbus saja itu tanah itu pergi. Dia berpikir seperti ini, biarlah kuda itu dikubur di situ. Tetapi apa yang terjadi? Ketika setiap kali petani itu menuangkan tanah ke dalam, kasih timbun tanah di dalam perigi itu, kuda itu apa? Dia naik di atas tanah itu.
Karena timbun lagi, dia naik lagi di atas. Dia bukan terima saja, tapi dia naik di atas tanah. Dan proses itu berulang. Akhirnya kuda itu sampai ke permukaan. Apa yang kita perlu belajar dari sini? Cara berpikir sangat penting. Ketika engkau berhadapan dengan masalah, respon yang kita ambil ketika kita berhadapan dengan masalah itu sangat penting. Mungkin ada orang berkata, kalau sudah kena musibah, apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur, makan itu bubur. Biarlah bubur kah apakah, biarlah itu bubur. Cara kita berpikir sangat penting. Engkau dapat bangkit kembali daripada apapun masalah yang kau alami, apapun badai yang kau alami, tergantung pada cara berpikir. Ketika kita benar-benar melakukan beberapa hal yang kita sudah belajar tadi, engkau akan menjadi seperti kuda itu. Ada masalah, bijak itu masalah. Ada masalah, kau berdiri di atas masalah. Sebesar apapun badai yang datang, kau berdiri dan menari-nari di atas badai. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Oke, kita akan ada perjamuan kudus hari ini kan? Oke, secara singkat kita akan terus kepada perjamuan kudus saja. Firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 26 dan seterusnya. Sebab setiap kali aku makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kepergian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengambil perjamuan kudus adalah kita harus menguji diri. Kita datang kepada Tuhan secara pribadi dan minta ampun kepada Tuhan untuk setiap dosa kita. Yang kedua, kita harus mengakui tubuh Tuhan. Dan yang seterusnya, kita sepenuh-penuhnya sudah dibaptis dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan tidak putus-putus untuk memperlengkapi kami dengan pengetahuan demi pengetahuan, pelajaran demi pelajaran, agar kami benar-benar bersinar seperti emas, agar kami dapat benar-benar menikmati kehidupan kami sebagai orang percaya, menjalani kehidupan kami sebagai percaya. Kami dapat belajar bagaimana kami harus bersuka cita, menari di atas badai, karena kami tahu ada Engkau yang menjadi alasan bagi kami. Dan hari ini kami mau menghadap perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan, agar kami benar-benar bersatu dengan Tuhan melalui tubuh Tuhan pada hari ini. Kami benar-benar dapat memaknai arti perjamuan kudus. Terima kasih Bapak. Berkati juga yang akan membantu untuk menjalankan perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita duduk. Saya persilakan kita semua duduk. Saya ingin memanggil siapa yang membantu. John, Bapak John. Bagi kita yang sudah dapat roti dan anggur ini nanti, saya persilakan kita untuk bangkit berdiri. Bukan dengan barang fana kau menebus diri,
bukan hanya lepas perak. Kau menebus diriku oleh mengenal kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan, amin, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, bukankah roti ini yang olehnya kita mengucap syukur adalah lambang persekutuan kita dengan Kristus? Mari sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan mari kita ambil cawan di tangan kanan kita. Kita akan tinggi-tinggi. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, bukankah air anggur ini yang olehnya kita mengucap syukur melambangkan darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa manusia? Mari katakan amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, Kau tak pandang hina hati yang hancur. Katakan ku berterima kasih, ku berterima
Terima kasih untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk anak-anakmu yang sudah setia mendengar firman. Kami yakin bahwa Hamba yakin bahwa Engkau akan bekerja dalam setiap hati kami. Firman-Mu tidak akan tinggal diam, tapi Engkau akan terus membuatkan firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam firman kami. Terima kasih untuk roti dan darah Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Hanya di dalam nama